Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait penjelasan pembuatan suatu web yang isinya nanti akan ada password generator dan juga tebak angka. Yang ini saya akan membuatnya menggunakan aplikasi Visual Studio Code dengan bantuan Streamlit. Nah, untuk pembuatan web tersebut saya menggunakan satu folder yang nantinya isinya itu akan ada banyak sekali. Yang pertama ada home.py, ini tuh fungsinya sebagai halaman utama di webnya tersebut. Ini tuh kayak halaman beranda aplikasi, isinya tuh kayak sapaan dan juga pengantar. Lalu di sini ada file words.txt. Ini tuh eh, fungsinya sebagai file data eksternal. Isinya tuh kayak kata-kata untuk password. Ini tuh gunanya untuk bagian dari password generator. Ini tuh dipisah karena biar lebih fleksibel dan juga lebih gampang dilihatnya. Jadi kalau misalnya mau diganti ataupun bagaimana itu lebih gampang. Nah, lalu selanjutnya di sini dalam folder utama saya membuat folder lagi yang namanya page. Folder page ini uh, folder khusus untuk pengkodean Streamlit multipage-nya. Nah, ini tuh secara otomatis dianggap sebagai halaman navigasi tambahan gitu. Nah, dari folder page ini terdiri dua file. Yang pertama tuh untuk password generator, ini tuh halaman terpisah yang khusus emang untuk fitur generator password yang tadi saya bilang. Lalu yang kedua, file kedua adalah file tebak angka. Ini juga untuk memisahkan halaman dari fitur games tebak angka gitu. Mungkin saya akan membahas terlebih dahulu untuk file home.py ini. Oke, seperti yang tadi saya sudah mention, home.py ini fungsinya untuk menjadi halaman utama dalam web. Di sini saya pertama-tama uh, menggunakan kode import. Kode import ini fungsinya sesuai dengan namanya untuk mengimport dua kode atau dua pustaka. Yang pertama itu saya mengimport Streamlit menjadi ST dan juga mengimport datetime sebagai DT. Sebenarnya ST dan DT ini uh, digunakan karena agar kode-kode setelahnya itu uh, lebih ringkas gitu. Nih, seperti ini. Ini kan lebih ringkas, st.set_page_config. Jikalau tidak di seperti ini kan, maka di sininya tuh Streamlit gitu. Jadi tidak efisien. Nah, mungkin saya akan jelaskan fungsi dari Streamlit ini itu apa dan juga fungsi dari datetime itu apa. Jadi fungsi dari Streamlit ini dia tuh sebagai uh, apa ya, pembuat GUI utama. Dia tuh memang untuk membuat GUI web gitu. Nah, tanpa Streamlit ini kita nggak bakal bisa ngebuat web yang kita mau. Lalu untuk daytime ini tuh untuk mengambil jam saat ini. Jadi kayak jam saat web itu dibuka agar aplikasi ini bisa uh, menyapa ataupun menunjukkan jam di aplikasi tersebut sesuai dengan waktunya. Lalu di sini pada kode ini tuh adalah pengaturan awal halaman. Pengaturan awal halaman utama di home.py ini. Nih, yang ini tuh pengaturan awal halaman yang isinya ada page title, page icon, dan juga layout. Page title ini seperti uh, tulisannya, ini tuh untuk memunculkan teks di web browser. Di sini judulnya itu adalah password and game dan juga home. Ini tuh maksudnya ditaruhnya di home. Lalu untuk ikonnya ini tuh untuk memunculkan icon di tab, saya mengambil rumah. Lalu untuk layout ini tuh saya menggunakan center karena biar kontennya ditampilkan di tengah, bukan melebar penuh, tapi cukup di tengah aja. Nah, lalu di sini ada ST title hello. Ini tuh digunakan untuk menampilkan judul besar di halaman. Gunanya tuh untuk menyapa atau menjadi sambutan pertama untuk user yang membuka web itu. Lalu selanjutnya di sini ada pengaturan jam. Sebanyak ini. Nah, ini tuh jam ini kita ambil dari 24 jam dari 0 hingga 23. Nah, ini tuh untuk menentukan waktu
pengguna mengakses aplikasinya ini tuh sangat amat bersinggungan dengan import datetime ini. Karena tanpa ini tidak mungkin dapat terjalani. Nah, di sini adalah pengaturannya. Saya akan bacakan. Jika jamnya di bawah jam 11, maka sapaan dari web itu adalah selamat pagi. Jika jamnya di kurang dari jam 3, maka sapaannya itu siang atau sore, tergantung sama jamnya. Ini nih, ini. Dan untuk yang lainnya, selain yang 3 ini, maka sapaannya itu selamat malam. Nah, ini tuh tujuan saya membuat ini tuh agar pengguna yang membuka web tersebut tuh terasa lebih disapa gitu, terasa lebih personal. Mungkin ini hanya tambahan dari saya aja. Lalu selanjutnya di sini saya menambahkan ini SS subheader. Nah, ini tuh dipakai untuk menampilkan sapaan yang tadi di atas yang sudah ditentukan dengan format seperti ini. Jadi misalnya selamat pagi, maka selamat pagi, koma selamat datang di aplikasi ini gitu. Jadi itu adalah format sapaan. Nah, huruf F ini yang ada di sini itu adalah F string, yang artinya dia tuh isi dari sapaan yang akan diganti oleh uh, variabel-variabel selamat di sini. Sapaan di sini. Nah, lalu untuk ST Markdown itu tuh hanya untuk membuat garis horizontal sebagai pemisah antar konten. Dan untuk ST Markdown ini tuh untuk memberikan instruksi singkat ke pengguna agar pengguna itu tahu cara mengakses dua fitur utama aplikasi, yaitu generator password dan juga game tebak angka. Nah, yang terakhir untuk ST Caption ini tuh untuk menampilkan caption atau teks kecil yang biasanya digunakan untuk copyright. Jadi di sini copyrightnya saya tuliskan 2025 adalah tahun saya membuat dan juga dibuat oleh nama saya sendiri, yaitu Putri Kamisya Rasani. Nah, di sini adalah isi dari file Word.txt. Di sini saya hanya menggunakan 20 kata untuk pembuatan password. Jadi isinya memang full hanya angka hanya kalimat saja. Mungkin sekarang saya akan lanjut menjelaskan terkait password generator. Cara saya membuat password generator. Pertama-tama, sama seperti homepage tadi, saya mengimpor pustaka-pustaka. Yang pertama, saya mengimpor Streamlit yang gunanya memang untuk membuat GUI. Lalu saya mengimport random. Ini tuh untuk memilih angka yang nantinya bakal muncul random secara acak. Lalu saya mengimport string. String ini tuh untuk seperti akses ke sebuah angka ataupun sebuah simbol gitu. Nah, lalu di sini ada ST title. Seperti kalimatnya, ST title ini memang untuk menampilkan judul. Tapi judul di sini itu judul besar di halaman, jadi kayak apa ya? Ya memang judul besar gitu di halaman yang digunakan sebagai penanda bahwa halaman ini itu memang untuk membuat password. Nah, di sini judulnya itu adalah bikin password sendiri. Nah, lalu selanjutnya ini adalah simbolis. Simbolis ini tuh adalah simbol yang nantinya bakal digunakan untuk komponen tambahan pembuatan password. Di sini kenapa saya menyantumkan simbolnya di sini tidak di file terpisah seperti Word tadi, karena saya tidak ingin um, simbolnya terlalu banyak gitu, jadi hanya segini saja. Nah, lalu di sini sama seperti tadi, ini tuh untuk settingan halamannya. Ini tuh adalah konfigurasi halaman yang isinya nanti untuk memberi nama dan juga untuk memberi icon. Icon ini tuh maksudnya emoticon. Jadi di sini saya menggunakan emoticon kunci sebagai arti dari password, dan juga untuk judulnya adalah password generator. Lalu selanjutnya di sini saya membuat kode untuk membaca file words.txt tadi untuk memasukkan kata untuk membuat password. Nah, diawali dengan ini devload words bla 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 bla. Fungsi ini tuh digunakan untuk membaca isi file dari words.txt tadi yang tadi saya tunjukkan. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengambil daftar kata yang nantinya akan digunakan dalam password. Fungsi ini juga untuk memeriksa kalau misalnya file words.txt tadi itu tidak ditemukan. Lalu untuk
ini tuh penjabarannya gitu. Jadi kalau misalnya words text ya tidak ditemukan, maka ini kodenya, tapi jika ditemukan maka ini kodenya. Nah, lalu untuk yang katalis ini adalah untuk memanggil fungsi-fungsi yang diisi nih, dan juga untuk menyimpannya ke variabel. Jadi kata-kata yang udah dimasukkan oleh kode di atas ini nantinya akan disimpan di variabel katalis di sini. Jadi biar bisa digunain untuk seluruh aplikasi. Nah, selanjutnya di sini ada kode-kode untuk pembuatan password. Dimulai dari def generate password. Di sini ada jumlah kata, katalis, simbolis, jumlah angka, jumlah simbol, dan juga acak semua. Ini tuh ya sesuai sama yang tadi saya sebutkan, fungsinya memang untuk mengecek kata, lalu jumlah angkanya berapa, simbolnya apa, dan juga opsi untuk mengacak seluruh karakter yang nantinya bakal dimunculkan oleh pengguna. Nah, ini adalah uh, apa namanya kode-kodenya gitu untuk pembuatan password ini. Jadi untuk kata pilihan ini misalnya random itu kan berarti acak. Ini tuh mengambil acak dari katalis itu yang ini, dan juga jumlah kata yang nantinya akan diinput oleh pengguna, dan begitu pun selanjutnya. Jadi ini tuh intinya untuk menghasilkan password berdasarkan kata acak, jumlah angka, simbol, dan juga opsi untuk mengacak seluruh karakter. Ini tuh tergantung sama apa yang nantinya akan diinput oleh pengguna. Selanjutnya di sini uh, sebentar, saya akan scroll down. Nah, di sini tuh kan ada pilihan, ada kode if acak semua. Kenapa sih ada ini? Karena saya tuh nanti di webnya bakal ada pilihan kayak ini tuh mau diacak semua atau pengguna yang memilihnya gitu. Nah, lalu di sini ada kode untuk mengecek kekuatan password. Ini juga merupakan suatu tambahan yang saya tambahkan ke web ini. Ini tuh fungsinya untuk memeriksa seberapa kuat sih password yang dibuat oleh program berdasarkan panjang dari kalimatnya dan juga variasi karakternya. Nah, hasil yang nantinya dikeluarkan itu adalah kuat, cukup, ataupun lemah. Nah, ini tuh berdasarkan panjangnya. Lalu ini adalah apa ya, kayak pengecekan untuk kekuatan password tersebut gitu. Nah, ini untuk di skor ini tuh untuk menentukan apakah dia ini kuat, cukup, ataupun lemah. Nah, oh ini nih. Di sini itu adalah pengaturannya. Kalau misalnya passwordnya itu panjang, kurang lebih 12 huruf, 12 kata, maka dia tuh skornya lebih dari atau sama dengan 3. Nah, makanya itu tuh dinominasikan sebagai kuat. Nah, kalau kuat ini saya kasih warna green atau hijau. Lalu kalau misalnya panjangnya kurang lebih sama dengan 8 dan juga skornya kurang lebih sama dengan 2, maka ini dikatakan cukup. Dan saya akan menampilkannya dengan warna oranye. Dan selain itu, kalau misalnya selain dari dua ini, maka saya kategorikan sebagai masih lemah. Dan warnanya itu saya gunakan dengan warna merah. Jadi saya bedakan dari warnanya juga agar pengguna itu tahu gitu secara langsung, karena warna itu bisa memberikan identitas tertentu. Nah, untuk mohon maaf tadi saya scrolling down lagi karena jika tidak di pause akan sangat lama. Nah, di sini adalah pengaturan usernya. Jadi ini tuh bagian apa ya, kayak input interaktif untuk pengguna. Jadi yang pertama di sini tuh di sini nih yang jumlah kata st number input. Ini tuh menentukan berapa kata yang bakal dipakai dalam password. Ini tuh pokoknya semua yang di sini tuh user yang menentukan gitu. Lalu untuk acak semua ini tuh pilihan gitu, apakah semua karakter yang tadi dimasukkan itu mau diacak semua atau tidak. Dan untuk uh, di sini slider jumlah angka ataupun simbol ini tuh untuk memilih jumlah angka ataupun simbol. Kenapa sih slider? Karena nanti tampilannya tuh bukan memasukkan angka tapi kayak digeser-geser gitu. Nanti saya akan menunjukkan hasil akhir dari web ini gitu. Dan terakhir di sini tuh ada if st button.
buat password. Ini tuh kalau misalnya tombolnya diklik, si buat passwordnya ini, program bakalan langsung membuat password, terus mengecek kemampuannya, kekuatannya, dan juga menampilkan hasil password tersebut ke pengguna gitu. Nah, kayak di sini ada kode password karena ini emang menampilkan password yang nantinya akan ditampilkan, dan juga menampilkan kekuatannya base dan juga warna dari kekuatannya. Kayak yang ini, kalau misalnya kuat maka warna hijau, kalau cukup warna oranye, dan juga lemah warna merah gitu. Dan di sini ST success, ST markdown, ST text input ini tuh menampilkan password yang nantinya akan dihasilkan oleh kode program dengan gaya, dengan apa ya, format yang mudah dibaca. Nih, ini tuh untuk menunjukkan password, terus ini menunjukkan kekuatan password dan juga warnanya. Dan ini untuk uh, apa ya, memunculkan katanya yang nantinya akan bisa disalin oleh pengguna gitu. Nah, ini tuh jika jumlah kata dari file yang words text tadi kurang gitu, maka harus ditambah terlebih dahulu. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan kode dari tebak angka. Oke, selanjutnya adalah kode untuk pembuatan tebak angka. Sama seperti yang lainnya, ini juga memerlukan import dari pustaka, apalagi import dari Streamlit. Karena Streamlit ini tuh jika tidak diimport maka web ini tidak akan terjalani. Lalu selain Streamlit, saya akan mengimpor random ini tuh untuk membuat angka yang nantinya dimasukkan menjadi angka yang nantinya menjadi jawaban itu akan acak gitu. Nah, lalu ini adalah setelan untuk halamannya, halaman tebak angkanya. Nah, di sini setelannya itu yang pertama ada judulnya saya kasih game tebak angka, lalu ada juga ikonnya. Jadi ini tuh apa ya, sebagai identitas kalau misalnya si halaman ini tuh memang untuk tebak angka, bukan buat password generator yang kayak tadi. Nah, lalu di sini tuh ada untuk inisialisasi si gamenya itu. Jadi inisialisasi ini tuh hanya terjadi saat pertama kali halaman ini dimuat. Nah, station session state di sini itu gunanya untuk menyimpan data antar aksi, antar apa ya, apa yang dilakukan oleh pengguna biar nantinya nggak hilang kalau misalnya halaman ini di refresh gitu. Nah, ini tuh macam-macam, ada session state rahasia, ini tuh kayak apa ya, pilihan angkanya gitu dari 1 sampai dengan 100. Terus session state pesan, ini tuh adalah suatu pesan yang nanti akan dimunculkan ke pengguna, yaitu yuk tebak angka dari 1 sampai 100, lalu warnanya itu black, terus percobaannya itu 0, dan kalau misalnya selesai maka itu tuh false. Nah, selanjutnya di sini ada kode untuk mengecek apa ya, mengecek apakah tebakan itu tuh udah benar atau belum. Nah, makanya di sini ada banyak banget. Maaf, saya izin scrolling down. Maaf sebentar. Nah, di sini tuh makanya ada banyak banget. If station state selesai, maka ini tuh gak akan lanjut nih. Makanya di sini ada return. Maka itu tuh gak akan lanjut. Dan akan dimunculkan teks, yaitu tebakanmu benar. Klik main lagi kalau mau mulai ulang. Nah, kalau tapi kalau misalnya si angka ini lebih kecil dari station state, maka ini tuh apa ya, tebakannya tuh masih salah gitu atau terlalu rendah. Tapi kalau misalnya lebih dari station state, maka itu tuh terlalu tinggi atau ya memang terlalu tinggi dari tebakannya. Nah, jika artinya masih salah gitu. Nah, kalau misalnya salah, maka saya kasih warna red, karena warna merah ini tuh sangat amat apa ya, menunjukkan kalau misalnya itu tuh salah. Nah, selain itu, kalau misalnya tepat atau sesuai dengan session state, maka eh, apa ya, saya akan memberinya pesan, yay benar angkanya adalah angka yang session state itu. Dan juga saya akan kasih warna green atau hijau, karena hijau ini menunjukkan apa ya, kayak ini tuh benar gitu. Nah, selanjutnya adalah asset title. Ini tuh menampilkan judul utama halaman game. Ini tuh sama kayak yang di atas tadi. Nah,
Mungkin selanjutnya saya akan langsung jelaskan terkait ST Markdown. ST Markdown ini gunanya untuk menampilkan pesan ke pengguna dengan warna yang berbeda. Makanya di sini ada FP, style, color, association, warna, gitu. Nah ini tuh apa ya, untuk menampilkan hasil dari kode-kode ini. Jadi kalau misalnya merah itu salah, kalau hijau itu benar. Dan yang ini, yang unsafe allow HTML ini fungsinya tuh apa ya, biar bisa dipakai, biar si kode ini tuh dipakai biar bisa nyisipin HTML langsung ke si web ini gitu. Nah terus selanjutnya untuk tebakan ini adalah eh, suatu perintah untuk memasukkan angka yang nantinya akan dimasukkan oleh pengguna untuk melakukan tebakan gitu. Saya izin scrolling down, maaf sebelumnya. Nah, lalu untuk kode ini tuh, kenapa sih ada kolom 1, kolom 2? Karena saya memang ingin membagi tampilan tombol itu jadi dua. Yang tombol pertama itu untuk tombol tebak, dan tombol yang kedua itu untuk tombol main lagi gitu. Nah, makanya kalau misalnya tebak ini, maka langsung ke tebakan yang ini, langsung memainkan kode yang di atas. Sedangkan kalau misalnya main lagi, ini tuh mengulang lagi dari awal, yang tadi di awal itu. Nah, eh, kalau misalnya yang terakhir ini adalah eh, sebagai kode untuk informasi tambahan. Dia tuh memang memberikan informasi tambahan terkait berapa kali pemain ini sudah menebak eh, angka tersebut gitu, selagi dia belum menang. Jadi ini merupakan tambahan dari inovasi saya juga. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam perkataan maupun lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.